Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham PTBA yang hari ini justru melemah ya, 0,34%, walaupun di awal-awal sempat menguat di 2960, kemudian terkoreksi sampai penutupan di 2920. Nah, ini kita lihat apakah PTBA ini masih lanjut turun, padahal sentimennya sebenarnya pembagian dividen lumayan besar ya teman-teman. Apa penyebabnya ini ya? Jadi secara fundamental ya, BBV-nya masih 1,5, PER-nya 10, jadi masih cukup murah PTBA. Terus statistiknya IPS tahun 2023 turun hampir separuh ya, dari 1091 ke 530. Nah, triwulan 1 2024 turunnya lumayan banyak nih, dari 101 ke 69. Nah, ini kalau kita lihat tahun 2021 itu juga triwulan pertama sempat ngedrop tuh ya di 43, tapi triwulan keduanya bagus ya, 100 lebih, kemudian triwulan ketiga 200 lebih, triwulan keempat 200 lebih, jadi akhirnya 687 ya. Jadi apakah nanti tahun 2024 bisa seperti tahun 2021? Kalau seperti tahun 2023 saja itu di 530 ini udah lumayan bagus sih teman-teman. Mungkin ini salah satu sentimen negatifnya ya teman-teman. Jadi laporan triwulan pertama itu ngedrop banyak itu. Nah, sentimen positifnya adalah pembagian dividen di cum date-nya 20 Mei teman-teman. Sekarang kan masih 14 Mei ya kalau nggak salah ya. Masih 14 Mei. Jadi masih 6 hari lagi ya. Dengan jumlah dividen 397. Jadi kalau teman-teman mau mengharapkan dividen, saya pikir PTBA ini sudah mulai menarik ya, apalagi kalau nanti dibawa turun di 2.900 atau di bawahnya. Ini lebih menarik lagi. Karena potensinya lumayan nih ya, 397 ini kalau dibagi harga sekarang berapa? 397 dibagi 2920, 13,5% ya, lumayan ya, cukup besar. Bahkan kalau dibandingkan dengan saham Adaro ya, mungkin dividennya lebih besar PTBA teman-teman. Padahal secara harga hampir sama ya. Karena Adaro kan 2 kali dividennya, di bulan Oktober dan di bulan sekitar Juni ya. Nah, kalau teman-teman mau spekulasi buy ya di PTBA nih, nanti coba kita lihat ya. Kalau net profit 790 miliar, kecil nih ya net profitnya nih ya. Dividennya 13,62%. Omsetnya berapa nih? Salesnya 9 triliun ya. Nah, untuk ex-date-nya itu 21 Mei, pay date-nya 7 Juni. Jadi nanti setelah 20 Mei ya, tanggal 21 Mei biasanya nanti turun ya, kira-kira turun berapa. Kalau misalnya turun sejumlah dividennya aja nih, misalnya dari harga 2920 ya, 2920 dikurangi 397, ini turun di 2500, mungkin enggak nih, coba kita cek. Terendah itu di harga berapa? 2300 ya, masih mungkin ya teman-teman. Cuman ya sentimen globalnya juga ya, kalau misalnya nanti harga batu bara pas naik, mungkin turunnya juga nggak terlalu drastis ya. Kalau kita lihat saham PTBA ini sudah naik hampir sampai 3.140 ya teman-teman. Jadi kalau
yang masuk di 2.300 ini sudah cuan berapa ini? 3140 dikurangi 2.300. Wah, cuannya banyak nih. 36,5%. Jadi tidak heran kalau misalnya mereka yang beli di bawah ini di bulan Desember nih ya, di hold sampai dengan akhir April kemarin, ini sudah cuan 36,5% ya. Jadi makanya saham PTBA ini udah nggak naik lagi ya. Jadi kena profit taking ya. Kalau kita lihat newsnya, coba newsnya. Estimasi yield 2 digit. Oh, ini sudah nih ya beritanya deh, 397 ya. Ini memang turun ya dari tahun lalu yang 1094 ya, turunnya cukup banyak ya. Tapi masih di atas 10%, jadi masih layak lah untuk kita hold ya. Kalau toh nanti misalnya koreksi di bawah 2.500 ya, kita biarin aja, nanti pasti naik lagi. Ini saham-saham yang cukup bagus, yang bagi dividen secara rutin dan jumbo ya. Nah, hari ini PTBA coba kita cek. Wih, ini padahal sudah koreksi dalam di sini ya, sampai terendah di 2890. 2890. Habis itu mantul. Nah, kita cek Bollingernya coba. Masih berpotensi melemah ya. Paling rendah di 2800 ini. Kalau 2850 aja nih udah mulai masuk bagus nih teman-teman. Ini ada 2750 sempat juga ini terendah 2750, habis itu mantul ya. Kita cek MACD-nya masih melemah. Oh, tapi ini osilatornya udah mulai menguat ya. Stokastik coba kita cek. Oh, stokastik masih berpotensi turun ya. Kalau kita lihat ini grafiknya. Coba cek teknikalnya ya, ini sell, masih sell. Targetnya di 28 sekian ya, 2860 mungkin ya. Tapi sepertinya ini support kuatnya di sekitar 2.900 teman-teman. 2.900 itu ditahan ya di situ ya. Daily kita lihat sempat menguat 1,7%, melemah. Nah, ini paling melemah ini di 2890 ini. Jadi di bawah 2.900 ini bagus teman-teman kalau mau masuk. Paling tidak kalau kita hold sampai tanggal 20 Mei sore hari, kita bisa dapat dividen ya sekitar 397 ya, lumayan itu dividennya, cukup besar ya. Yang sudah cuan dari Adaro ya mungkin bisa dipertimbangkan masuk ke saham PTBA ya. Foreign masih jualan. Rekomendasi coba kita lihat 2.500. 13 Mei. Nah, ini coba beritanya nih Bang. Oh, ini program pendidikan PTBA. Nah, kalau teman-teman fokus di PTBA aja teman-teman, nggak memperhitungkan naik turunnya saham, nanti dapat dividen, belikan lagi sahamnya di harga bawah, itu udah cuannya lumayan teman-teman. Ini coba kita lihat tahun kemarin ya, 23 Juni 2023. Jadi memang karakter PTBA itu mau bagi dividen diangkat tinggi kemudian turun,
Ini dari 4.000 turun ke berapa ini? 3.700-an ya. Turun 300 poin, habis itu turun lagi nih 3.700 sampai 2.600. Jadi ini turun 1.000 poin. Turunnya hampir sama dengan dividennya, tapi besoknya langsung naik teman-teman. Nah ini misalnya kita hold aja, ini udah naik 2.800 ya, sudah naik 200 poin ya, sudah untung. Apalagi kalau ditunggu lagi sampai di sini ya 3.000 sini, ini udah cuan lumayan ini ya, dari 2.600 ke 3.000. Nah ini mulai naik tuh dari bulan Mei tahun kemarin ya, bulan Mei naik sampai Juni, ini naik tinggi nih PTPA. Mendekati dividen biasanya nanti akan naik lagi ya. Kondisinya ada gap di sini, mau kemudian ini 2.700, 2.600 ini ada gap. Masih bagus lah potensinya. Kalau mau spekulasi beli ini sudah bagus teman-teman, apalagi kalau nanti tunggu di koreksi ya. Coba cek di sini harganya. Nah ini di 2.900 nih, ditungguin banyak ini, 500 lot. Ini kalau dibawa turun situ bagus nih, dipertimbangkan untuk masuk. Kalau teman-teman pegang saham-saham yang seperti ini ya, PTBA, Daro, TMG itu ya, walaupun sahamnya turun kita itu tenang ya. Misalnya kita masih floating loss, dapat dividen 2 kali sudah cuan ya. Apalagi nanti harga sahamnya naik lagi ya, udah capital gainnya dapat dividen lagi ya. Seperti kemarin ya, yang Adaro itu kan mungkin ada yang spekulasi beli Adaro sebelum pembagian dividen ya. Ternyata turunnya cuma sedikit, habis itu naik lagi teman-teman. Yang pembagian dividen bulan Desember ya, 29 Desember. Adaro coba nih lihat. Desember mana? Ini ya. Nah, ini 29 Desember ini turun. Besoknya langsung naik lagi nih, bahkan naik lebih tinggi lagi nih. Jadi yang ngambil di sini pun itu cuan ini, Adaro ini. Udah cuan, dapat capital gain, dapat dividen lagi. Jadi lumayan. Apalagi kalau ditunggu lagi naik lagi ini, udah cuan lebar untuk Adaro. Oke, itu dulu teman-teman untuk review malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi ya, jangan hanya mengikuti perasaan, apalagi rumor berita itu kadang tidak benar ya. Tetap fokus pada strategi investasi kalian dengan memanfaatkan berbagai informasi secara benar ya, jangan hanya ikut-ikutan ya, karena kalau ikut-ikutan ikut saham gorengan itu malah lebih parah lagi. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.